Halo guys, nama gue Reja, alamat gue di Jakarta Utara. Umur gue kurang lebih 24 jalan 25. Pekerjaan gue sebagian besar sebagai driver Grab motor, Grab bike lebih tepatnya. Alasan memilih jadi Grab apa? Yang nanya banyak alasan jadi Grab. Alasan jadi Grab karena pertama dapat duit harian, kedua memang tetap menghasilkan, ketiga kita nggak tahu rezeki di jalan seperti apa, makanya gue pilih Grab. Intinya sih megang duit terus. Penghasilan lu per hari berapa sih kalau jadi Grab? Kalau ditanya penghasilan Grab sehari, relatif ya, tergantung rezeki, tergantung kemauan, tergantung semangat. Kalau memang lagi semangat-semangatnya, rezekinya lagi bagus, lu bisa megang duit 300 sampai 350 sehari kotor. Arti kata kotor itu lu akan potong bensin, makan, rokok kalau lu ngerokok, kopi, jajan, pulsa kuota, bensin dan lain-lain. Kalau emang lu bisa nyisihin ya minimal 100.000, 150 lu bawa pulang. Pernah dapat penumpang yang ngeselin gak sih? Grab ditanya pernah dapat penumpang yang ngeselin gak sih? Semua Grab pasti pernah. Dari yang drivernya diomelin, drivernya udah nyampe titik di cancel, drivernya dicaci maki, dibohongin dengan orderan fiktif. Corona mempengaruhi penghasilan gak sih? Corona mempengaruhi Grab nggak sih? Sebagian besar iya. Apalagi para driver yang pemain penumpang. Karena di driver Grab sendiri dia terbagi menjadi beberapa bagian. Kayak ada pemain food, ada pemain ekspres barang, ada pemain penumpang aja. Ibaratnya dia ngambilnya penumpang aja, nggak pernah ngambil food, ngambil barang. Nah, kebanyakan besar yang drivernya mati itu yang pemain ngambil orang atau ngambil penumpang. Karena PSBB kemarin menyatakan satu motor tidak boleh 2 orang. Dan bahkan di aplikasi penumpang untuk order penumpang sendiri itu dihilangkan kecuali food dan barang. Itu juga dibatasi sih. Kalau ditanya mempengaruhi nggak sih? Sebagian besar ya mempengaruhi. Untuk 5 tahun mendatang lu akan jadi super Grab terus atau gimana? Banyak pilihan untuk jadi driver Grab. Kenapa pilih buat driver Grab? Kalau ditanya memang 25 tahun lagi lu akan jadi driver Grab aja? Tentunya enggak. Driver Grab itu lebih diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang yang sudah susah mencari pekerjaan, orang-orang yang kesulitan mencari penghasilan tetap, dia lari ke ojek online, mau Grab, Gojek atau sebagainya, ojek online lainnya. Mungkin sebagian besar orang nggak akan memilih Grab untuk 25 tahun mendatang atau masa tua dia. Kenapa? Pertama, umur 30 atau seterusnya, mungkin yang sekarang kita kuat trip jauh, kita kuat ngambil orderan banyak, setelah kita merasa tua, merasa loyo, agak menurun semangat, agak menurun kualitas performa. Makanya kalau ditanya untuk 25 tahun lagi lu nge-Grab aja? Enggak, tentunya enggak. Pasti ada rencana buat pasti usaha atau kerja tetap, atau yang penting menghasilkan dulu. Cari yang menghasilkan. Kira-kira lu punya usul nggak sih untuk Grab ke depannya? Usul untuk Grab ke depannya. Kalau untuk ke depannya sih terlalu panjang ya. Usul untuk yang deket sekarang aja. Kalau usul untuk yang deket saat ini aja, banyak driver yang ngeluhin untuk saat-saat ini tentang orderan, tentang insentif yang didapat, tentang argo, tentang jarak yang ditempuh, itu semuanya kebanyakan ngeluh.
Kenapa ngeluh? Ya kita semua tahu karena PSBB, karena COVID-19 ini kita buka sedikit, di Grab itu satu berlian hanya dihargai atau diuangkan 100 rupiah. Yang sebelumnya 100 berlian bisa 12.000, yang 140 berlian bisa 30.000, sekarang satu berlian hanya 100 perak. Ya kalau misalkan kita narik dari pagi sampai sore kita menghasilkan 200 berlian, ya 200 dikali 100 itu duit lo, itu insentif lo. Awal pertama daftar Grab gimana? Awal pertama daftar Grab itu semua orang pasti akan mengingat dia panas-panasan, dia desak-desakan, dia rebutan antrian, dia ngumpulin uang. Kalau ditanya di mana, dia tepat di Taman Wilada Sartika Cibubur. Itu saat pusatnya memang untuk pendaftaran di sana. Cuman gua sendiri ada pendaftaran dekat yang buka saat itu, lagi ada event buka di Wali Kota Jakarta Utara, gue ngedaftar di situ, satu hari jadi. Itu kalau di Grab kerja dari jam berapa? Kalau dari Grab kerja dari jam berapa ke jam berapa? Sebenarnya Grab itu tidak ditentukan. Mau keluar jam berapa, mau istirahat jam berapa. Cuman biasanya para Grab itu mencari, kalau lagi normal ya, nggak ada PSBB, nggak ada COVID-19, pagi-pagi itu mereka udah pasti ngetrip. Kalau untuk pemain-pemain penumpang, kenapa? Karena paginya orang-orang sekolah, orang-orang berangkat kerja jam 6, jam 7, bahkan jam sibuknya Grab itu ya di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kalau untuk mulainya sendiri ya tergantung orderan kayaknya sih. Kalau untuk jam 6 udah ada orderan, driver itu bisa jalan. Kalau memang dari jam 6 sampai 9, 10, 11 bahkan sampai siang gak ada orderan, mungkin driver itu ngopi aja di rumah atau muter nyari orderan. Istilah kata kalau memang dianyepin, disepiin, ya mereka di rumah aja. Lebih enak narik pagi apa narik malam? Lebih enak narik pagi apa narik malam atau ngalong? Jawabannya dua. Kalau narik pagi, lu macet-macetan. Malam enggak. Kalau narik malam, resiko lebih besar karena sepi dan nggak tahu lu bawa apa dan siapa. Kalau siang bisa di backup sama cuaca, sama lingkungan, sama keramaian, sama jam sibuk kerja. Kalau komunitas Gojek tuh kayak gimana sih? Komunitas Gojek, komunitas Grab. Komunitas Grab Gojek untuk gue sendiri di Jakarta Utara ngikutin Basecamp Enggano. Halo Basecamp Enggano. Basecamp Enggano ada di Enggano, tepatnya di Jalan Enggano Tanjung Priok. Kalau untuk setiap daerah gue rasa ada basecampnya. Kenapa? Karena untuk info, kayak gue misalkan lagi ke Depok di daerah Cipayung, nah di situ ban gue bocor atau ban gue lepas, bahkan gue info ke basecamp gue, dan basecamp gue akan info ke wadah-wadah lainnya atau grup-grup lainnya yang ada di Jabodetabek, bahkan di luar sana, di Bekasi, di mana. Gue rasa sih sangat ngebantu sih untuk grup-grup itu, grup-grup ojek online. Lo kalau udah punya anak, kalau anak lo memilih dari Grab gimana? Kalau punya anak, terus anak lo memutuskan untuk Grab, gue akan tahan dia untuk menjadi Grab. Kenapa? Pertama, gue nggak tahu kedepannya Grab akan seperti apa. Kedua, anak gue gede, masa gue Grab, anak gue Grab juga. Mungkin kalau memang itu pilihan dia untuk batu loncatan, mencari pengalaman, mencari duit tambahan, it's okay, silakan, gue dukung. Lo udah menikah belum? Untuk saat ini, kalau lu udah menikah belum? Udah.
gue memutuskan nge-Grab saat gue menikah. Saat gue lajang kemarin, gue menikah baru-baru ini. Untuk lajang kemarin gue ngutusin kerja bulanan, cari gaji-gaji bulanan karena mungkin biaya menikah untuk nyari di Grab agak sulit ya. Karena lu hanya beratnya tuh lu harus ngumpulin uang harian yang lu dapat. Itu beratnya. Makanya gue memutuskan Grab setelah menikah karena ya ditunjang bini masih kerja. Mungkin kalau bini udah nggak kerja, gue akan memutuskan tetap nge-Grab, cuman lebih intensif atau nyari penghasilan bulanan. Dan kenapa kalau banyak orang bilang kenapa sih lu nggak nyari uang bulanan aja, kan lebih pasti uangnya? Jawabannya sama aja. Lu gaji 30 hari digaji dengan gaji hitungannya UMR lah 41 atau 42 sekarang. Kalau untuk yang kemarin-kemarin kebanyakan di luar sana gaji 3 juta sebulan. Kalau kita akumulasin sehari itu hanya ngedapetin 100 ribu. Insya Allah kalau di Grab itu 100 ribu lu udah pegang. Yang penting lu semangat, nggak pilih-pilih orderan, gas terus. Cuman kalau untuk dibilangin kan di gaji bulanan itu lebih enak, ya nggak juga. Lu punya gaji bulanan tapi harian lu nggak ada, lu akan gali lubang. Dan di gaji bulanan lu itu ya tutup lubang, bayar utang.